Udah bertahun-tahun nabung tapi duit cuma segitu-gitu aja. Punya cita-cita pengen financial freedom di usia 30 tahun tapi mandiri secara finansial aja belum. Buat kalian yang punya permasalahan tersebut, tonton video ini sampai habis ya, karena kalian pasti bakal dapet insightful kenapa kalian masih mengalami hal tersebut. Ketemu lagi sama aku Irma Friskandari. Di channel ini aku akan sharing segala sesuatu dari kacamata keuangan. Bisa cara mencari penghasilan tambahan, bisa mengelola keuangan, atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan uang. Siapapun kamu yang punya cita-cita pengen kaya, aku akan bikin langkah-langkah, cara atau tutorial gimana kamu bisa belajar keuangan dari nol. Channel ini khusus untuk kamu yang masih pemula atau awam banget di dunia keuangan. Di video ini, aku akan bahas hal pertama dan utama dari konsep atau dasar perencanaan keuangan itu sendiri. Apa itu? Jawabannya adalah piramida keuangan. Hah? Apaan itu? Kalian bisa nonton sampai habis ya, biar kalian ngerti. Jadi gini konsepnya. Piramida itu kan bentuknya mengerucut. Semakin ke atas, itu semakin kecil. Nah, secara dasar, sebelum kita ada di puncak teratas piramida, kita harus melewati bagian paling bawah dulu, yang notabene merupakan itu sebuah pondasi. Secara garis besar, piramida keuangan itu sendiri dibagi menjadi dua level besar. Yang pertama adalah level keamanan dan yang kedua adalah level kenyamanan. Keamanan adalah piramida paling di bawah, di mana sebelum kita naik level, kita harus bisa menyelesaikan PR-PR yang ada di piramida paling bawah, yaitu level keamanan itu sendiri. Secara sederhana, piramida paling bawah itu artinya kita harus menjaga cash flow atau arus kas itu positif. Bentar-bentar, yang belum ngerti aku coba jelasin pelan-pelan ya. Jadi aku akan jelasin ini karena ini adalah merupakan dasar. Jadi kalau misalkan kalian nggak ngerti di sini, kita nggak akan bisa naik ke level selanjutnya. Jadi gini, cash flow adalah arus kas. Dalam arus kas itu ada pemasukan dan juga pengeluaran. Jadi uang masuk dari hasil kita kerja yang biasa kita sebut dengan pemasukan itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran kita atau yang biasa kita belanjakan. Artinya kalau lebih tinggi berarti cash flow kita atau arus kas kita itu positif. Ketika positif artinya itu sehat. Ketika sehat artinya sudah aman dong. Jadi jangan kebalik ya. Jangan pengeluaran kamu lebih tinggi daripada pemasukan kamu. Itu artinya tidak sehat dan kalian sedang terlilit hutang. Kalau misalkan kalian sudah kecebur, yuk kita tobat bareng-bareng ya. Kalau misalkan impas, artinya pemasukan kalian sama dengan pengeluaran kalian, berarti kalian harus cari pemasukan yang lain atau yang biasa disebut dengan side hustle. Untuk kalian yang lagi cari peluang side hustle, bisa gabung jadi resellernya Manisin ya. Karena kalian akan dapetin komisi yang sangat besar, bisa sampai dengan 20%. Untuk informasi lebih lanjut, klik link di bio aku ya. Nah, kalau misalkan cash flow atau arus kasnya positif, artinya kita sudah tidak punya hutang dan kita bisa berfokus pada yang dinamakan dengan dana darurat. Apa itu dana darurat? Sederhananya, dana darurat merupakan dana yang kita alokasikan untuk kita pakai ketika terjadi sesuatu yang memang tidak terduga atau tidak kita inginkan. Jadi, di piramida terbawah ini artinya level keuangan seseorang sedang bertahan. Untuk apa? Buat gedein pondasi biar kita kuat menghadapi satu badai pandemi yang kita hadapin 2 tahun kemarin yang berimpact pada banyaknya PHK massal. Yang kedua, contohnya adalah resesi global yang sedang kita alami sekarang, di mana semua harga ikutan naik. Artinya, nilai uang kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang kita biasa belikan. Kemudian bisa juga terjadi sesuatu yang memang tidak kita inginkan seperti kecelakaan, ada kerabat yang meninggal, punya penyakit kritis, atau sakit. Karena realistis aja di zaman sekarang meninggal aja butuh duit. Jadi dana darurat ini sifatnya wajib ya, karena banyak hal-hal urgent yang sangat tidak terduga. Dana darurat sendiri disarankan minimal 3 kali bagi yang single dan minimal 6 kali bagi yang sudah berkeluarga. Jadi untuk kalian yang masih nyepelein, yuk kita mulai kumpulin lagi dana daruratnya. Karena aku yakin setiap orang itu butuh yang namanya dana darurat. Banyak hal-hal yang tidak terduga yang tidak kita inginkan dan itu terjadi dalam hidup. Terkesan tidak adil, tapi ya itu realita hidup. Nah, kalau misalkan kita sudah punya darurat, artinya kita bisa naik ke level selanjutnya. Penasaran kan apa level selanjutnya? Di piramida kedua ini,
kita akan berfokus pada yang dinamakan dengan proteksi diri atau yang biasa kita sebut dengan asuransi. Bisa asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi penyakit kritis, dan masih banyak asuransi-asuransi yang lain. Jadi kalau kita analogikan, asuransi itu seperti payung yang akan kita butuhkan ketika ada hujan, yang akan juga melindungi kita dari basah, dari panas, dan dari yang lainnya. Asuransi itu sendiri terdiri dari dua, yang pertama unit link dan yang kedua tradisional. Tapi di sini kita nggak akan bahas detail masalah asuransi itu sendiri, mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian sudah punya asuransi BPJS, artinya kalian sudah punya satu asuransi yang akan melindungi kalian dari hujan gerimis. Di piramida ketiga, kita sudah masuk ke level kenyamanan. Artinya, kita sudah lulus dari mode bertahan dan ingin bertumbuh agar uang kita bisa bekerja untuk kita, yang biasa kita namakan sebagai investasi. Seperti yang kita ketahui, 2 tahun terakhir ini semenjak pandemi, mungkin karena kebanyakan orang merasa bahwa investasi itu cukup penting, akhirnya banyak orang-orang berbondong-bondong untuk investasi. Tapi di sisi lain, banyak orang yang depresi karena mereka loss atau kehilangan banyak uang dari investasi. Kalau misalkan kita analisa kenapa hal itu terjadi, padahal sebetulnya investasi itu sangat baik, alasannya sebetulnya sepele, karena literasi keuangan yang super minim. Akibatnya, banyak orang yang FOMO karena ngeliat pada cuan banyak secara singkat dan kaya secara instan di media sosial. Nyatanya nggak ada tuh orang yang bisa kaya secara instan selain nipu. Bahkan untuk orang terkaya sekalipun seperti Warren Buffett yang kaya karena investasi, dia butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa punya net worth atau kekayaan seperti sekarang ini. Kalau misalkan kalian nggak pengen seperti orang-orang yang tadi aku sebutin depresi, kalian harus tonton video ini sampai habis ya. Lanjut, simpelnya di level ketiga ini atau piramida ketiga ini, kita akan berfokus pada investasi jangka pendek dan menengah. Misal, untuk dana pendidikan anak, biaya menikah, membeli mobil, membeli rumah, untuk dana ibadah seperti umroh atau haji, dan lain-lain. Selanjutnya, di tahapan atau level piramida keempat ini, kita akan berfokus pada investasi jangka panjang, yaitu untuk membangun passive income agar kita bisa punya dana pensiun. Jujur, aku pribadi punya pos sendiri-sendiri untuk masing-masing level piramida ini. Karena jika tujuannya berbeda, maka instrumen investasinya pun juga pasti berbeda. Kenapa aku masih mengumpulkan dana di pos 1 dan 2 juga? Karena ketika kita bertumbuh, misalkan kita udah punya pasangan, kita punya anak, nambah anak, artinya dana darurat dan asuransi kita juga ikutan bertumbuh dong. Artinya kita juga harus nge-upgrade dana-dana tersebut. Terakhir baru deh kita masuk ke piramida tertinggi, yaitu piramida kelima, di mana piramida ini merupakan piramida tertinggi dari level atau piramida keuangan itu sendiri. Cuma orang kaya raya aja yang berada di puncak ini, di mana harta sudah melimpah ruah dan siap untuk diwariskan ke anak cucu kita, mungkin bisa sampai 7 turunan. Di tahap ini, kebanyakan orang kaya, mereka pada membangun foundation, memberikan hibah dengan membangun masjid, membangun yatim piatu, panti jompo, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk ngebantu masyarakat di sekitarnya dengan istilah kerennya filantropi. Untuk kalian yang pengen belajar lebih detail lagi dan mendalam tentang piramida-piramida tadi, aku akan bahas satu persatu di video selanjutnya ya. Jadi, untuk support aku, jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan nyalain notifikasinya. Until the next video!